Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman petani. Mudah-mudahan yang baru nonton video ini dimudahkan dalam segalanya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit membahas masalah penyiraman bawang merah atau kebutuhan air di fase generatif, di mana kebutuhan air itu untuk kelangsungan hidupnya berfotosintesis, pengisian umbi, dan untuk menunjang semua aspek yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Di umur tanaman saya ini umur 47 HST, alhamdulillah tanaman subur lebat dan daunnya pun tinggi ya, tinggi tapi tidak kecil, daunnya juga besar-besar, popornya pun besar-besar. Nah, tentunya untuk penyiraman sendiri, untuk kebutuhan bawang merah di mana musim sekarang tahun 2023 ini ya, di bulan Juli Agustus, cuaca itu begitu panas, dan ada sedikit trik dan tip untuk teman-teman, mungkin bisa dipelajari atau disesuaikan dalam kondisi tanaman di daerahnya teman-teman sendiri. Tip yang pertama biasa saya lakukan, untuk got selalu saya isi air ya, dan ketinggian air permukaan itu dari permukaan gulutan sekitar 25 atau 30 cm atau kira-kira 1 kilan tangan lebih 5 jari. Nah, kenapa harus diisi air? Itu untuk menjaga kelembapan tanah atau gulutan itu sendiri. Jadi walaupun suhunya panas dan anginnya ini kencang, kelembapan tanah itu tetap terjaga, akarnya pun akan tetap normal. Jadi got ini saya isi air ketika mau melakukan penyiraman. Nanti setelah penyiraman selesai, ketinggian air di dalam got itu saya atur lagi, pokoknya asal ada isinya. Apalagi kalau gotnya tidak dalam atau dangkal ya kita harus buang saja airnya itu sendiri. Tapi ya tiap hari kita tetap isi, nanti dibuang lagi, seperti itu kalau untuk saya sendiri. Dan untuk tip yang kedua, biasanya yang saya lakukan itu waktu penyiraman itu tidak terlalu banyak air di gulutan, istilahnya cuma kepiur-kepiur atau sedikit basah aja lah untuk tanah, permukaan tanah di atas itu. Tujuannya itu ya menjaga kelembapan tanah itu sendiri, akhirnya pupuk atau nutrisi makro dan mikronya itu tetap terserap oleh akar tanaman. Jadi untuk menunjang fase generatif ini biasanya lebih maksimal. Dan banyak pertanyaan, apakah harus tiap hari ataukah dijeda? Nah, untuk penyiraman biasanya yang saya lakukan, saya jeda sehari. Kenapa harus dijeda? Karena kalau gulutan ini terlalu basah, apalagi penyiramannya sampai meluber-meluber, biasanya tanah itu akan banyak yang glender ke bawah, yang berdebu-berdebu. Akhirnya untuk umbinya itu banyak yang istilahnya banyak yang kelihatan, popornya juga sedikit menyumbul ke atas, jadi kurang maksimal. Dan untuk tip yang berikutnya, biasanya dalam penyiraman ini biasa saya lakukan itu kalau pagi itu sebelum matahari terbit. Nah, kenapa sebelum matahari terbit? Ya karena biasanya kalau kita itu nyiramnya udah matahari terbit, apalagi tidak ada angin, itu keringnya itu kering karena terpapar sinar matahari. Ya kalau airnya kita itu bersih, apalagi kalau tercampur lumpur atau apa, itu biasanya menempel di daun-daun, terus keringnya karena matahari itu biasanya kurang bagus, rentan terhadap penyakit. Walaupun musim kemarau seperti ini, biasanya sedikit rentan terhadap penyakit layu atau sejenis trotol. Nah, biasanya kalau penyiraman pagi ya saya lakukan itu habis subuh, pokoknya matahari sebelum terbit biasanya saya usahakan, atau sebelum panas saya usahakan udah selesai.
misalkan nggak selesai ya saya teruskan nanti sore hari. Nah, untuk penyiraman pagi ataupun sore, misalkan saya siram sore itu pun di atas jam 4 sore, biasanya setelah asar, atau saya kira itu matahari udah nggak terlalu panas dan suhu di dalam tanah yang dalam seharian terpapar sinar matahari itu suhunya udah menurun. Itu baru saya lakukan penyiraman. Kenapa harus seperti itu, Mas? Misalkan banyak teman juga yang bertanya, ya karena itu tadi, kalau suhu dalam gulutan atau panas kita langsung siram itu ya ibaratnya sebuah apa ya, intinya seperti ini kalau analoginya, sesuatu yang panas langsung kita kasih air itu, bisa teman-teman bayangkan sendiri efeknya pasti buruk. Ya kita usahakan lebih untuk pengeringan habis siram, daun-daunnya ini kan pasti basah. Nah itu alhamdulillah ada angin seperti ini kalau musim kemarau, jadi keringnya itu bukan kering karena terpapar sinar matahari, tapi keringnya karena angin, kayak istilahnya diangin-anginkan. Dan untuk tip berikutnya, misalkan kita mau nyepray insektisida, kita siram dulu atau gimana, Mas? Kalau saya sendiri habis siram seperti ini nanti baru kita lakukan penyepraian, ya tujuannya agar insektisida yang di daun, baik yang kontak atau sistemik, itu lebih maksimal masuk ke jaringan tanaman. Kalau hari ini kita spray pagi terus sorenya kita siram itu ya istilahnya kurang mantap. Lebih baik ya kita siram dulu agak sedikit kelembapan tanah, nanti baru kita lakukan penyepraian. Jadi untuk saya sendiri ini biasanya untuk penyiraman ya memang tidak terlalu basah banget di gulutan. Ya tujuannya itu agar akar itu tetap berkembang, karena kalau gulutan itu terlalu basah tanahnya, akarnya biasanya lebih lengket atau sirkulasinya itu kurang maksimal. Biasanya kalau dari kecil kita tiap hari siram terus, malah tanaman itu susah berkembang dan akar pun tidak bisa menyerap tanaman, dan berimbas kepada pH-nya itu juga biasanya lebih menurun. Jadi untuk penyiraman kebutuhan tanaman bawang merah diusahakan mending kita jeda, tapi ya kita sesuaikan di kondisi dalam tanah, tekstur tanahnya itu di daerahnya sendiri, karena ada yang tanah itu lebih cuacanya mungkin lebih panas atau gimana, kita kan kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Dan untuk gulutan sendiri itu jangan sampai terlalu kering ya. Jadi inisiatif ya kita jeda sehari atau 2 hari itu, tapi kita lihat dulu kondisi tanah di musim kemarau. Kalau terlalu kering atau terpapar sinar mataharinya itu terlalu ekstrim, biasanya tanah itu akhirnya istilahnya kalau di daerah sini meledu gimana ya, berdebu lah istilahnya, mawur. Akhirnya kalau kita siram itu biasanya malah airnya itu meluber, nggak bisa meresap ke dalam. Akhirnya air cuma di atas, terus karena berdebu disiram akhirnya meluber ke bawah tanah dan airnya, itu biasanya malah berbahaya. Jadi itu ya trik dan tip yang saya lakukan dalam penanganan atau perawatan bawang merah saya yang sampai hari ini berumur 47 HST untuk masalah penyiraman atau kebutuhan air. Semoga teman-teman ini bisa dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi lahan di daerahnya masing-masing. Karena dalam pertanian walaupun kita itu caranya sama atau obat mungkin bibit dan lain sebagainya, untuk masalah rezeki itu kita udah ada sendiri-sendiri. Asalkan kita itu telaten, terus teliti dan konsisten, insya Allah ya semoga teman-teman semua bisa panen dalam keadaan maksimal ya, amin.
Mungkin sedikit uraian yang saya sampaikan ini dulu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang benar-benar baru belajar di tanaman bawang merah ada manfaatnya. Bila video ini bermanfaat atau cocok ya bisa di subscribe biar nanti pas saya upload video ada di notifikasi HP kalian. Untuk sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.